Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Krismonika. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa sebetulnya teori ini banyak ya macamnya, tapi kali ini saya akan membahas satu teori saja, yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik. Pembahasan teori behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru, stimulus, dan apa yang diterima oleh murid, respon, harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, perhatian guru pada murid sangat penting untuk dilakukan. Dan yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. 4. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid, respon. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Dan yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid dengan murid pasif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan.
Dan kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang teori behavioristik. Kesimpulannya adalah bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.